Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 8 yang berjudul meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak membuka buku paketnya halaman 132. 1. Pengertian iman kepada rasul. A. Pengertian iman kepada rasul. Beriman kepada rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, ya kita harus yakin bahwa rasul itu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ya Allah itu mengutus rasulnya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam ya agar terselamatkan dari siksaan neraka ya. Jadi kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 2. Tugas para rasul. A. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid yang benar itu ya maksudnya Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. B. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat telah akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Jadi kita kalau ingin mendapat balasan di surga, kebaikan di surga, ya kita harus menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. C. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus benar-benar menjaga perbuatan kita ya, perbuatan anak-anak juga harus benar-benar dijaga agar tidak mendapatkan balasan dari Allah, yaitu balasan yang neraka ya. Kalau kita mau berbuat ya berbuat yang baik, jangan sampai berbuat yang jahat. Contohnya suka bully teman, suka mencuri barangnya teman, suka ingkar janji. Nah, seperti itu ya. Seperti itu kelak akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu neraka. D. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu ya pemaaf, suka tolong menolong. Nah, seperti itu ya. Sikap mulia itu banyak sekali bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, teman kita sedang tidak punya buku, tidak punya pensil. Lah, sikap mulia kita bagaimana? Bisa meminjami. Syukur-syukur di situ memberikan, dikasihkan lah. Itu ya. Itu contohnya sikap mulia. 3. Sifat-sifat para rasul. Nah, di sini ya. 1. Sifat wajib bagi rasul ada 4, yaitu A. Sidik. Sidik artinya berkata benar. B. Amanah artinya dapat dipercaya. C. Tablik artinya menyampaikan. D. Fatonah artinya cerdas. Nah, kita bisa meneladani sifat wajib bagi rasul ini ya.
dalam kehidupan sehari-hari kita bisa apa? Mempraktekkan bagaimana berkata yang benar, bagaimana kita dapat dipercaya sama teman, bagaimana kita menyampaikan amanah, bagaimana kita bisa apa? Cerdas. Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu A. Kazib, artinya dusta. B. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. C. Kitman, artinya menyembunyikan. D. Baladah, artinya bodoh. Jadi ini mustahil ya. Rasul itu apa? Mustahil memiliki sifat seperti ini. 3. Sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain-lain. 4. Kisah dakwah 25 Rasul. Diharapkan anak-anak sudah hafal ya. Hafal 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Oleh karena itu, selanjutnya marilah kita pelajari sebagian dari kisah dan perjuangan dalam berdakwah. 1. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. 2. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihi salam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Yang keempat ada Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima ada Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam. Yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 ada Nabi Shu'aib alaihissalam. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17 ada Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20 ada Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. 22 Nabi Zakaria alaihissalam.
23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu 25 Rasul. Silakan anak-anak mengulang membaca lagi. Yang kelima, Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 kan? Di antara 25 Rasul tersebut ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 Rasul tersebut adalah A. Nabi Nuh alaihissalam, diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Yang B. Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. C. Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. D. Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembunyikan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Yang E. Nabi Muhammad alaihissalam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Itu ya. Itu ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. 6. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, kita bisa meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul ya. Bersikap adil, jujur, sabar. Lah, seperti itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. C. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya.
Ya, kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, kita harus patuh dan taat ya dalam semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Cukup sekian materi dari Ustazah bab 8. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.